Sistem replikasi tingkat dewa, bab 41 sampai dengan 45. Bab 41 cedera parah. Wah, angin dingin yang dahsyat menerpa, menghalangi jalan Zhang Mingliang dan mencegahnya maju sejengkal pun. Tiba-tiba, Zhang Mingliang merasa bahwa angin dan ombak di depannya telah menghilang. Pada saat yang bersamaan, dalam sekejap, sosok Lin Xuan muncul di hadapannya. Sebuah pohon palem jatuh. Pohon telapak tangan penangkal angin. Itu masih teknik telapak tangan yang sama, dan kekuatannya tidak berkurang. Namun pada saat itu, Zhang Mingliang lengah dan tidak dapat lagi melawan. Aku hanya bisa memblokirnya secara naluriah. Namun Lin Xuan lebih cepat, menghindari lengannya dan mendarat di dadanya. Bang! Suara dentuman keras. Zhang Mingliang merasa seolah-olah sebuah batu besar telah menghantam dadanya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Wow, tak sanggup menahan diri lebih lama lagi, ia memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang puluhan meter jauhnya seperti karung compang camping. Benda itu menghantam tanah dengan bunyi gedebuk yang teredam, menimbulkan kepulan debu. Saat ini, Zhang Mingliang bernapas lemah, berulang kali memuntahkan darah, dan dadanya cekung, dia sudah terluka parah. Suara mendesing. Setelah menyaksikan pemandangan ini, arena pun diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang berdiri terpaku di tempat, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Butuh beberapa tarikan napas sebelum orang-orang secara bertahap tersadar. Mendesis. Seketika, suara-suara terkejut terdengar di udara. Para penonton bersorak gembira. Astaga, astaga, apakah aku sedang bermimpi? Zhang Mingliang, seorang ahli sekte luar di alam pengumpul Qi, dikalahkan begitu saja. Ini sangat palsu. Untuk meningkatkan tingkatan utama dari alam pembuka Qi dan mengalahkan alam pengumpul Qi, itu terlalu dahsyat. Ini bukan hanya murid sekte luar yang paling menjanjikan, ini praktis adalah jenius nomor 1 di sekte luar. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu ramai berdiskusi dan berseru-seru tanda terkejut. Tatapan mereka tetap tertuju pada Lin Xuan, tetapi berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak terbatas. Bahkan sekarang setelah mereka sadar, kekuatan mereka sama sekali tidak berkurang. Sebelum taruhan ini, mereka semua mengira Lin Xuan pasti akan kalah. Akibatnya, Lin Xuan dengan mudah menghindari serangan dahsyat Zhang Mingliang berkat kelincahannya. Kemudian, terlepas dari pesimisme semua orang dan bahkan keyakinan mereka bahwa Lin Xuan akan terluka parah, Lin Xuan tidak terluka, sementara Zhang Mingliang terlempar dan terluka parah. Kesenjangan yang begitu besar sangat sulit mereka terima. Pada saat itu, mereka semua merasakan sensasi tidak nyata, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Karena adegan ini terlalu tidak realistis. Semakin tinggi level alam pembukaan, semakin besar kekalahan alam pengumpul Qi, dan bahkan dapat melukai alam pengumpul Qi secara parah. Pemandangan seperti itu mungkin hanya bisa dicapai oleh 3 jenius teratas di antara murid sejati sekte tersebut ketika mereka berada di alam pembukaan Qi. Selain itu, mereka tidak setegas Lin Xuan. 4 atau 5 tahun berlalu setelah mereka, dan tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Namun hari ini ia muncul kembali, dan ia adalah murid baru yang baru belajar selama 3 hari. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut sama sekali, seolah-olah itu adalah mimpi. Di sisi lain, kelompok anak buah Zhang Mingliang semuanya ketakutan. Bahkan ketika kakak tertua terluka parah, mereka tidak berani mendekat dan membantunya. Dia hanya berdiri di sana, tertegun, wajahnya dipenuhi rasa takut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa provokasi mereka sebelumnya terhadap Lin Xuan dan bos mereka, Zhang Mingliang, akan berujung pada konfrontasi langsung. Hasilnya, Lin Xuan tidak terluka, sedangkan Zhang Mingliang mengalami luka serius. Zhang Tao, yang berdiri di tengah kerumunan, gemetar ketakutan. Di luar dugaannya, bakat Lin Xuan sekali lagi melampaui ekspektasinya, dan bahkan lebih menakutkan. Bahkan sepupuku, yang telah menghabiskan beberapa tahun di sekte awan mengalir, telah mencapai alam pengumpul Qi sebagai ahli sekte luar. Mereka benar-benar tak berdaya menghadapi Lin Xuan. Kelincahannya kurang, sehingga dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Akibat benturan itu, hewan tersebut juga mengalami cedera parah. Adegan ini membuat Zhang Tao merasa ngeri. Ini bukan sekadar calon nomor 1, ini adalah bakat sejati. Dia adalah sosok yang menakutkan dan berpotensi menjadi salah satu dari 3 teratas dalam garis keturunan sejati.
Apa artinya berada di antara tiga orang teratas dalam menerima ajaran yang benar? Pemimpin sekte saat ini, Tetua Agung, dan Tetua Tertinggi adalah tiga tokoh terkuat dalam sekte tersebut dan para ahli terkemuka di kerajaan Changyuan saat ini. Mereka adalah tiga murid sejati terbaik pada masa itu. Signifikansinya sudah jelas dengan sendirinya. Memikirkan hal ini, Zhang Tao menjadi semakin terkejut. Pada saat yang sama, rasa takut dan penyesalan mereka semakin meningkat. Dengan bakat yang luar biasa, prestasi Lin Xuan di masa depan tidak terbatas. Para jenius papan atas ini berada di luar kemampuan saya untuk menghadapi mereka. Justru seluruh keluarganya yang tidak boleh mereka sakiti. Begitu Lin Xuan dewasa, bahkan sebelum ia sepenuhnya dewasa, selama ia meraih beberapa kesuksesan, ia mungkin bisa melenyapkan keluarganya hanya dengan lambaian tangannya. Jika klan-klan yang konon berkuasa di wilayah di belakangnya tahu bahwa dia telah menyinggung seorang jenius papan atas dengan potensi tak terbatas seperti Lin Xuan, mereka mungkin akan segera menyerahkannya sebagai putra sulung mereka. Lalu dia menyeret posisi ayahnya sebagai kepala keluarga ke dalam kekacauan itu, menjatuhkan keluarganya sendiri, dan menurunkan pangkat keturunan langsungnya, semua itu untuk memohon pengampunan Lin Xuan. Saat memikirkan semua ini, Zhang Tao dipenuhi penyesalan. Mengapa dia bertindak impulsif dan memprovokasi pria menakutkan seperti Lin Xuan hanya demi menyelamatkan muka? Jika ia menyebabkan keluarganya, ayahnya, dan seluruh rumah tangganya terjerumus ke dalam jurang kehancuran karena perbuatannya sendiri, maka ia akan bersalah atas dosa besar. Seketika itu juga, Zhang Tao menekan rasa takutnya dan berjalan menuju Lin Xuan. Dia sudah tidak peduli lagi dengan menjaga harga diri. Dia akan memohon maaf kepada Lin Xuan, bahkan jika Lin Xuan mempermalukannya, dia akan menanggungnya. Saya hanya berharap dapat menyelesaikan keluhan-keluhan di masa lalu ini. Jika tidak, dia akan menjadi pendosa bagi keluarganya. Lagi pula, apa artinya dia jika tidak mendapat dukungan dari keluarganya? Wajah pun akan menjadi tidak relevan sama sekali. Saat itu, Lin Xuan sama sekali tidak menyadari bahwa penampilannya telah mengejutkan semua orang yang hadir. Namun, melihat panel atribut yang meningkat dengan cepat, Lin Xuan mengangguk puas. Seketika itu juga, dia berjalan menuju Zhang Mingliang, yang tergeletak di tanah tidak jauh darinya, bernapas lemah dan masih muntah darah. Dia seharusnya mengambil kembali taruhannya. Lin Xuan tidak merasakan emosi apapun atas akhir tragis Zhang Mingliang. Dalam pertemuan mereka sebelumnya, Zhang Mingliang tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya. Mereka bahkan meningkatkan kekuatan di baliknya. Dia pasti tidak akan bersikap sopan kepada pria seperti ini. Dengan satu serangan tanpa ampun, dia langsung melukai lawannya dengan parah. Tentu saja, dia tetap tidak menepuk dadanya. Jika tidak, pukulan telapak tangan ini sudah cukup untuk menghancurkan hatinya dan membunuhnya di tempat. Di dalam sekte Liu Yun, terdapat peraturan yang mengizinkan pertempuran kecil, kompetisi, dan latihan tanding persahabatan. Namun, jika seseorang berani mengambil nyawa orang lain, akan ada hukuman yang sangat berat. Sekte awan mengalir ternyata bukanlah sekte iblis, sekte ini tidak menekankan pada hukum rimba, melainkan persaingan yang adil. Itulah mengapa Lin Xuan tidak mengakhiri hubungannya dengan pihak lain. Selain itu, kedua pihak hanya memiliki konflik kecil, bukan permusuhan hidup dan mati, jadi dia tidak perlu membunuh mereka. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang yang hadir, Lin Xuan berjalan ke sisi Zhang Mingliang dan dengan tenang berkata, "Zhang Mingliang, di mana rampasan perangku? Serahkan." Batuk-batuk. Ketika Zhang Mingliang melihat Lin Xuan mendekat, dia tanpa sadar terbatuk 2 kali dan memuntahkan seteguk darah. Rasa takut terpancar di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada seorang jenius papan atas yang bisa menghancurkannya bahkan ketika dia baru berada di alam pencerahan. Setelah mendengar itu, Zhang Mingliang menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan menggerakkan jari-jarinya di atas cincin penyimpanan tersebut. 3 batu kecil seukuran ibu jari, masing-masing memancarkan cahaya redup, jatuh di depan Lin Xuan. Bab 42 Permintaan Maaf. Aku kalah, dan aku mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Ini taruhannya, terima saja. Zhang Mingliang batuk darah dan berkata dengan suara rendah. Mereka tak berani lagi menatap mata Lin Xuan. Adapun soal menyangkalnya, dia bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Bahkan ketika Lin Xuan berada di alam pembukaan titik akupuntur,
dia mampu mengalahkan seseorang di alam pengumpul Qi yang telah melukainya dengan serius, meskipun Lin Xuan berada di alam yang lebih tinggi. Bakatnya begitu luar biasa sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Orang jenius seperti itu adalah seseorang yang tidak boleh disinggung oleh dirinya sendiri, sepupunya Zhang Tao, maupun keluarga mereka. Dia tidak hanya dengan mudah mempertaruhkan hampir seluruh tabungannya dari beberapa tahun terakhir. Mereka juga berencana agar Zhang Tao meminta maaf kepada Lin Xuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Lin Xuan memasukkan ketiga batu spiritual berkualitas rendah yang tergeletak di tanah ke dalam cincin penyimpanannya dan hendak berbalik pergi. Dengan sumber daya kultivasi ini, dia bisa berkultivasi untuk waktu yang cukup lama. Tepat saat itu, terdengar suara tergesa-gesa. "Kakak Lin, mohon tunggu sebentar." Lin Xuan mendongak mendengar suara itu dan melihat Zhang Tao berjalan mendekat dengan cepat. Ekspresi Lin Xuan langsung berubah dingin. Apakah orang ini masih berani mengganggu saya? Dia harus lebih kejam lagi. Namun kemudian Zhang Tao mendekat, membungkuk, dan berkata, "Kakak Lin, semua ini adalah kesalahan saya sebelumnya. Mohon maafkan saya kali ini. Ini adalah hadiah permintaan maaf saya, mohon diterima." Sikap mereka sungguh-sungguh dan penuh hormat, seolah-olah mereka sedang memperlakukan orang yang lebih tua. Bukannya seorang murid luar yang masuk sekte bersamanya. Para murid di sekitarnya terkejut dan gempar melihat hal itu. Zhang Tao, sebagai murid yang menjanjikan, adalah seorang jenius di antara murid-murid baru, hanya kalah dari Lin Xuan, dan memiliki reputasi yang cukup baik. Secara khusus, dia selalu bertindak dengan cara yang mencolok, menyukai kesombongan, dan sangat memperhatikan reputasi dan citranya. Hal-hal yang dilakukan Zhang Tao dalam 3 hari itu telah membuktikan hal ini. Tapi sekarang, dia menjadi begitu rendah hati dan penuh hormat. Apakah ini masih Zhang Tao yang mereka kenal dan pernah dengar? Para murid semuanya agak tidak percaya. Namun, mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Karena Zhang Tao sedang berhadapan dengan Lin Xuan, seorang jenius, terkemuka dengan potensi tak terbatas yang, bahkan di alam pencerahan, dapat mengalahkan mereka yang berada di alam pengumpulan Qi, meskipun mereka berada di alam yang lebih tinggi. Jenius seperti itu, selama dia tidak binasa, tidak akan kesulitan untuk menjadi murid sejati di masa depan. Mereka bahkan memiliki peluang bagus untuk menjadi anggota berpangkat tinggi dalam sebuah sekte atau menjadi ahli terkemuka di seluruh kerajaan Changyuan. Sosok seperti itu adalah seseorang yang tidak boleh disinggung oleh Zhang Tao, bahkan oleh kekuatan-kekuatan di belakangnya. Oleh karena itu, Zhang Tao, yang selalu arogan dan sombong, tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya, menundukkan kepala, dan mengakui kesalahannya kepada Lin Xuan. Setelah memikirkannya, semua orang mengerti. Namun pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut dengan bakat Lin Xuan yang menakutkan. Lin Xuan mengangkat alisnya, matanya menunjukkan keterkejutan. Tanpa diduga, Zhang Tao telah mengubah perilakunya yang biasa. Dia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. "Coba saya lihat." Kemudian dia mengambil cincin penyimpanan itu dan mulai memeriksanya. Sebanyak itu, jantung Lin Xuan berdebar kencang. Tempat ini berisi sejumlah besar pil dan ramuan, yang merupakan sumber daya kultivasi bagi mereka yang berada di alam pembukaan celah. Nilai gabungan dari semua ini diperkirakan jauh melebihi nilai 3 batu spiritus berkualitas rendah. Lin Xuan bahkan merasa bahwa ini sudah cukup baginya untuk menembus ke alam pengumpul Qi. Sumber daya pengembangan spiritual ini seharusnya bukan hanya sumber daya yang disediakan oleh sekte kepada calon murid, tetapi juga dukungan yang diberikan oleh keluarga berpengaruh di daerah tempat tinggal Zhang Tao. Namun, jika dilihat dari niat Zhang Tao, dia sebenarnya memberikan begitu banyak sumber daya kultivasi, bersama dengan cincin penyimpanan, sebagai permintaan maaf. Ini adalah sesuatu yang Lin Xuan tidak sepenuhnya mengerti. Lin Xuan memandang Zhang Tao dan melihat bahwa Zhang Tao memiliki sikap yang penuh hormat dan mengagumkan, tanpa sedikit pun kesombongan yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapannya menyapu sekeliling, dan semua murid di sekelilingnya memandang dengan kagum dan hormat. Lin Xuan berpikir sejenak, sebuah kesadaran tiba-tiba terlintas di matanya. Ternyata bakatnya, yang terungkap setelah mengalahkan Zhang Mingliang, telah membuat Zhang Tao ketakutan. Itulah mengapa hasilnya seperti ini. Lin Xuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Tao, bocah manja ini. Namun, dia tetap bisa menerima tunjangan yang ditawarkan kepadanya. "Baiklah kalau begitu,
Mari kita selesaikan perselisihan kita di masa lalu. Kami tidak memiliki hubungan lebih lanjut. Lin Xuan menyimpan cincin penyimpanan itu dan berkata dengan tenang. Mendengar itu, Zhang Tao sangat gembira dan segera membungkuk, sambil berkata. Terima kasih, Kakak Lin. Terima kasih, Kakak Lin. Namun, jika kau jatuh ke tanganku lagi, aku tidak akan bersikap lunak. Suara Lin Xuan terdengar lagi. Ya, Kakak Lin, jangan khawatir, saya janji tidak akan pernah ada kejadian seperti ini lagi. Zhang Tao menjawab dengan hormat. Dia tidak lagi berani memprovokasi para jenius papan atas seperti Lin Xuan. Mereka tidak akan berani menghadapinya lagi. Lin Xuan mengangguk, memperhatikan sikap hormat Zhang Tao, dan mau tak mau merasa agak geli. Pria ini pasti ketakutan. Seketika itu, dia mengabaikannya dan berbalik berjalan menuju bangunan kecil tersebut. Sekarang setelah ia memiliki sumber daya kultivasi, ia harus kembali untuk melanjutkan kultivasi terpencilnya dan meningkatkan ranah serta kekuatannya. Selain itu, begitu berita tentang pertempuran hari ini menyebar, hal itu pasti akan menimbulkan kehebohan di dalam sekte luar. Pada saat itu, Anda juga akan mendapatkan banyak poin energi. Bisa dikatakan bahwa ini adalah kesuksesan ganda. Lin Xuan cukup puas. Kemudian, di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir, sosok Lin Xuan menghilang di kejauhan, dan barulah semua orang tersadar. Melihat Zhang Tao, Zhang Mingliang, dan kelompok bawahan mereka yang berdiri di sana, mereka menghela napas dan mengenang masa lalu sebelum bubar. Ini adalah berita besar, dan mereka tidak sabar untuk kembali dan membagikannya, menyebarkan kabar tersebut. Harus diakui bahwa bergosip adalah sifat manusia, di dunia manapun Anda berada. Setelah semua orang pergi, sekelompok anak buahnya tersadar dari lamunan mereka dan berlari untuk membantu pemimpin mereka, Zhang Mingliang, berdiri. Zhang Tao juga mendekat, mengeluarkan pil penyembuhan, dan memberikannya kepada Zhang Mingliang. Zhang Mingliang merasa lebih baik dan berhenti batuk darah. Xiao Tao, apa yang kau berikan kepada Kakak Lin? Zhang Mingliang memandang Zhang Tao dan bertanya. Semua sumber daya kultivasi saya, termasuk yang diberikan oleh keluarga saya yang memungkinkan saya untuk menjalin koneksi dan mendapatkan pijakan di sekte luar, telah saya berikan kepada kakak senior Lin. Saya menduga bahwa dengan bakat kakak Lin, dia mungkin telah mengerahkan seluruh sumber daya kultivasinya dalam 3 hari ini, itulah sebabnya dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Oleh karena itu, saya memberikan seluruh sumber daya kultivasi saya kepada kakak senior Lin sebagai permintaan maaf. Setelah mendengar itu, Zhang Mingliang terdiam sejenak sebelum berbicara. Xiao Tao, kamu telah melakukan hal yang benar. Fakta bahwa kakak senior Lin menerima permintaan maaf ini berarti dugaanmu benar. Kakak Lin sangat berbakat, jauh melampaui imajinasi kita. Sudah cukup bagus bahwa dia dapat menggunakan sumber daya ini untuk menyelesaikan dendam kita. Adapun sumber daya budidaya yang hilang, Anda dapat memperolehnya kembali. Setelah beberapa waktu, begitu luka-lukaku sembuh sepenuhnya, aku akan mengajakmu berburu monster, dan kamu bisa mendapatkan pengalaman di sepanjang perjalanan. Terima kasih, sepupu. Zhang Tao menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban. Tidak perlu, kita semua keluarga. Zhang Mingliang melambaikan tangannya dan melanjutkan. Namun saya harus mengingatkan Anda bahwa ini bukan klan atau wilayah, melainkan sekte Liu Yun, salah satu kekuatan teratas di kerajaan Changyuan kami. Di sini, tetua sekte luar manapun dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Zhang kami. Banyak orang, seperti kakak senior Lin, adalah orang-orang yang tidak boleh kita sakiti. Saya harap Anda bisa sedikit mengendalikan emosi Anda. Jika tidak, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu lain kali. Ya, sepupu. Zhang Tao menjawab dengan serius. Saat itu, keduanya bahkan tidak berani menyebut nama Lin Xuan, dan hanya berani memanggilnya kakak senior Lin. Bab 43 Alam Pengumpulan Qi, tingkat keempat. Lin Xuan tidak menyadari banyak hal yang terjadi setelah dia pergi. Saat itu, dia telah kembali ke halaman, memasuki ruang kultivasi, duduk bersila di atas futon, dan mulai melakukan kultivasi untuk membuka titik-titik akupunturnya. Dengan sumber daya kultivasi yang melimpah, dia tentu saja tidak akan membuang waktu lagi. Meningkatkan level kultivasi dan kekuatan adalah prioritas utama. Saat Lin Xuan sedang mengasingkan diri untuk berlatih, seluruh sekte luar sekte awan mengalir kembali dilanda kekacauan. Yang mengejutkan para murid luar,
target kali ini masih Lin Xuan. Lin Xuan, yang dipuji oleh tetua ketiga sebagai sosok yang berpotensi menjadi penerus sejati dan jenius nomor satu di antara para murid baru. 3 hari yang lalu, reputasi Lin Xuan sudah menyebar luas karena hasil tes bakatnya dan pujian dari tetua ketiga, dan semua murid telah mendengar tentang dia, tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi lagi secepat ini. Namun, berita ini jauh lebih signifikan daripada sebelumnya. 3 hari yang lalu, ketika Lin Xuan menguji bakatnya, dia baru berada di tahap awal alam kebangkitan. 3 hari kemudian, Lin Xuan keluar dari pengasingannya, hanya untuk dihentikan oleh Zhang Tao, murid berbakat lainnya. Saat ini, Zhang Tao sudah berada di tahap akhir alam pencerahan. Dia ingin memanfaatkan perbedaan tingkat kultivasi untuk membuat masalah bagi Lin Xuan dan menantang potensi posisi murid nomor 1 Lin Xuan. Namun, ia langsung dikalahkan oleh Lin Xuan. Setelah mendengar itu, semua orang merasakan sedikit getaran di hati mereka. Bertarung melawan lawan dengan level lebih tinggi dan bahkan mencapai pembunuhan instan, benar-benar layak disebut sebagai jenius teratas di antara para murid baru, bakatnya luar biasa. Namun ini baru permulaan. Lin Xuan keluar dari pengasingannya untuk pergi ke paviliun seni bela diri dan memilih sebuah buku rahasia. Dalam perjalanan pulang setelah memilih buku panduan rahasia, mereka dihentikan lagi. Kali ini giliran sepupu Zhang Tao, Zhang Mingliang, seorang ahli sekte luar yang kultivasinya telah mencapai tingkat kedua alam pengumpul Qi. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak kalah hebat. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zhang Mingliang. Pertama, ia melampaui Zhang Mingliang dalam teknik gerakan, sehingga Zhang tidak mungkin mendaratkan pukulan. Kemudian, karena diprovokasi oleh Zhang Mingliang, ia kembali berkonflik dengan Zhang Mingliang. Meskipun begitu, Lin Xuan tetap tidak terluka. Zhang Mingliang terlempar jauh akibat ledakan Lin Xuan dan mengalami luka serius di tempat kejadian. Setelah mendengar hal ini, semua murid di luar kelompok terkejut dan terdiam lama. Ini bukan sekadar melewati satu level, tetapi melewati seluruh ranah, sehingga membuatnya beberapa kali lebih sulit. Terutama antara alam pembukaan titik akupuntur dan alam pengumpulan Qi. Penting untuk diketahui bahwa alam penguatan tubuh dan alam pembukaan titik akupuntur adalah tahapan dasar untuk memperkuat tubuh dan meningkatkan Qi serta darah. Satu-satunya hal yang dapat dimanfaatkan adalah kekuatan fisik dan energi darah sendiri. Namun, setelah mencapai alam pengumpulan Qi, seseorang dapat memurnikan energi spiritual langit dan bumi menjadi energi sejati tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, ada juga kekuatan Qi dan darah seseorang. Kombinasi keduanya jauh lebih kuat daripada alam penguatan tubuh. Meskipun begitu, Zhang Mingliang, yang berada di alam pengumpulan Qi, tetap dikalahkan dan dihancurkan oleh Lin Xuan, yang hanya berada di alam pembukaan celah. Hal ini sungguh mengejutkan para murid, membuat mereka tidak bisa tenang. Barulah saat itu mereka benar-benar percaya apa yang dikatakan tetua ketiga, Lin Xuan memiliki potensi sejati untuk mewarisi tongkat estafet. Selain itu, bakat Lin Xuan tidak terbatas pada hal ini saja. Dia pasti sudah menjadi murid sejati, seorang guru di antara semua murid sejati, kan? Karena, di antara para murid saat ini, sangat sedikit yang mampu mencapai prestasi melampaui alam pengumpulan Qi saat masih berada di alam pembukaan Qi. Namun, Lin Xuan berhasil mencapainya, dan tetap tampak cukup santai. Ini umumnya benar. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga tetua ketiga sekte luar. Ekspresi tetua ketiga juga sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan memuji. Aku tahu aku tidak salah, anak ini telah menunjukkan bakatnya dengan sangat cepat. Zhao Kuxin, pelayan yang membawa Lin Xuan dari kota Qingyu ke sekte Liu Yun, juga terkejut dan tidak percaya setelah mendengar berita itu. Dia tidak menyangka bakat Lin Xuan begitu tinggi, sekali lagi melebihi ekspektasinya. Sepertinya aku telah membawa pulang seorang pria yang luar biasa. Zhao Kuxin menghela napas lalu mengasingkan diri untuk berlatih kultivasi. Karena ia membawa kembali Lin Xuan, murid baru dengan potensi tertinggi, ia menerima banyak hadiah berupa sumber daya, cukup untuk menembus beberapa alam kecil. Saat berita itu menyebar, reputasi Lin Xuan kembali melambung, dan dikenal oleh semua murid dan pengurus sekte luar. Bahkan 10 murid terbaik dari sekte luar, serta beberapa anggota berpangkat tinggi seperti tetua sekte luar, telah mendengar tentang hal itu. Sementara sekte luar membuat kehebohan besar mengenai Lin Xuan,
Lin Xuan memasuki masa pengasingan panjang untuk berlatih. Begitu Anda mencapai alam pencerahan, Anda memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah dan secara alami tidak perlu lagi makan. Sebagai murid baru dengan potensi tertinggi, dia juga tidak memiliki misi sekte, dia hanya perlu berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Lin Xuan menghabiskan hampir seluruh waktunya di ruang kultivasi, mencoba membuka titik-titik akupunturnya agar dapat menembus ranah kultivasinya dan meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu dengan lambat, tanpa terasa, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Lin Xuan tinggal di rumah dan tidak ada yang melihatnya lagi. Diskusi yang sebelumnya memanas itu berangsur-angsur mereda. Di dalam ruang meditasi, Lin Xuan duduk bersila di atas futon. Klik, suara samar dan tajam terdengar dari tubuh Lin Xuan. Aura yang bergelombang terpancar dari Lin Xuan, perlahan menyebar dan menciptakan embusan angin di dalam ruang kultivasi. Panggilan, Lin Xuan kemudian membuka matanya, menghembuskan napas panjang, dan menatap ruang kosong di depannya. Suara mendesing, sistem replikasi tingkat dewa, pembawa acara, Lin Xuan. Alam pengumpulan Qi, level 4. Bakat kultivasi tingkat atas, bakat tingkat tinggi kecepatan, ilmu pedang bakat tingkat menengah kekuatan, ilmu pedang bakat atribut tingkat tinggi logam tajam, angin kencang bakat atribut tingkat menengah kayu hijau, air berat, api merah, tanah tebal, air berat. Seni bela diri, teknik hunyuan peringkat ke-6, tingkat atas, keberhasilan kecil teknik pedang angin dan api peringkat ke-6, tingkat menengah, keberhasilan kecil teknik pedang bulan merah peringkat ke-6, tingkat bawah, keberhasilan kecil teknik gajah buas peringkat ke-6, tingkat menengah, keberhasilan kecil tinju penguasa peringkat ke-6, tingkat menengah, keberhasilan kecil telapak tangan gelombang bergelombang peringkat ke-6, tingkat bawah, keberhasilan kecil kaki penghancur kekosongan peringkat ke-6, tingkat bawah, keberhasilan kecil bayangan mengikuti bentuk peringkat ke-6, tingkat bawah, keberhasilan kecil. Poin energi, 274.000. Ruang pribadi, 44. Melihat panel atribut yang kosong di depannya, mata Lin Xuan berbinar. Merasakan kekuatan yang lebih kuat mengalir melalui tubuhnya dan energi sejati berkumpul di dantiannya, dia mengangguk puas. Selain itu, poin energi telah terkumpul hingga 270.000. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri dan mengangguk sedikit. Dia sengaja memprovokasi Zhang Mingliang untuk bertarung dengannya, lalu mengalahkannya dengan melampaui tingkat kultivasinya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan ketenaran dan mendapatkan poin energi. Di luar dugaan, hal ini membuat kakak beradik Zhang Tao dan Zhang Mingliang, ketakutan. Mereka menerima sejumlah besar sumber daya pertanian sebagai kompensasi. Kini, lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan semua sumber daya kultivasi telah habis digunakan, termasuk 3 batu spiritual tingkat rendah yang telah diperoleh. Dengan mengandalkan bakat kultivasinya yang luar biasa, ia berhasil mencapai terobosan demi terobosan, bahkan sampai mencapai tingkat keempat alam pengumpul Qi, yang setara dengan tahap menengah alam. Pengumpul Qi, dari tahap akhir alam pembuka Qi. Sekarang, saya telah mengumpulkan 270.000 poin energi. Hal ini dapat digambarkan sebagai keuntungan ganda. Lin Xuan juga sangat puas. Selanjutnya, kita harus mereplikasinya secara luas dan memperbaikinya sekali lagi. Kemudian, Lin Xuan mengeluarkan alat pengukur waktu, memeriksanya sejenak, dan ekspresinya berubah serius. Waktu berlalu begitu cepat, sudah sebulan sejak saya mulai belajar. Jadi, kompetisi sekte luar dimulai hari ini. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah aturan sekte yang dia ketahui. 1 bulan setelah para murid baru memulai studi mereka, kompetisi sekte luar akan diadakan. Bab 44 Konsepsi Artistik. Kompetisi gerbang luar diadakan setiap tahun. Salah satu tujuan diadakannya kompetisi tahun ini pada saat ini adalah untuk menunjukkan kekuatan dan fondasi para murid senior sekte Liu Yun kepada para murid baru dan untuk menginspirasi mereka agar berjuang meraih keunggulan. Tentu saja, partisipasi dalam kompetisi ini tidak diwajibkan bagi murid baru. Lagi pula, mereka baru menjadi murid dalam waktu yang singkat, dan kekuatan mereka masih agak kurang dibandingkan dengan murid-murid yang lebih senior. Jika seorang murid baru meminta untuk berpartisipasi, itu juga diperbolehkan. Ini merupakan peluang besar bagi Lin Xuan. Kamu beruntung. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum, dan dia menggumamkan sesuatu.
Dia kini telah mengumpulkan sejumlah poin energi dan ingin mereplikasi beberapa harta karun. Di sisi lain, kompetisi sekte luar mengumpulkan semua murid sekte luar. Selain itu, akan ada seorang tetua sekte luar yang bertugas memimpin acara tersebut. Pasti akan ada banyak harta karun di lokasi tersebut, yang sangat cocok untuk membuat salinan berskala besar. Selain itu, ia juga berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan lebih banyak poin energi. Tingkat kultivasinya telah meningkat satu demi satu, mencapai tahap menengah alam pengumpulan Qi, dan kekuatannya telah meningkat dengan jumlah yang tidak diketahui. Kompetisi ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk memverifikasi hal tersebut. Apakah ini masih pagi sekali? Lin Xuan memandang keluar jendela, ke arah langit. Waktunya cukup. Kemudian, dia bangkit dan meninggalkan ruang kultivasi. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian dengan jubah murid luar yang bersih, dia meninggalkan halaman dan menuju ke arena bela diri sekte luar. Kompetisi sekte luar mengharuskan para murid sekte luar untuk terlebih dahulu berkumpul di arena seni bela diri. Lin Xuan tiba tak lama kemudian. Pada saat itu, sejumlah besar murid sekte luar, yang berjumlah ratusan, telah berkumpul di tempat latihan. Lin Xuan, murid baru dengan potensi tertinggi, baru-baru ini meraih ketenaran dan menjadi selebriti di sekte luar. Kedatangan Lin Xuan tentu saja menarik banyak perhatian. Namun hari ini, Lin Xuan bukanlah tokoh utama. Para murid di lapangan lebih memusatkan perhatian mereka pada 3 orang lainnya. Ketiganya dikelilingi oleh banyak murid yang menyanjung mereka. Mata para murid dipenuhi kekaguman dan rasa takjub. Mereka adalah 3 master teratas dari sekte luar. Mengenakan pakaian putih, membawa pedang, dan dengan sikap anggun dan halus seorang tuan muda yang beradab, Chen Yuze, ahli terkemuka dan terkenal dari sekte luar, tak lain adalah King Feng Sword. Bocah jangkung berpenampilan tegap yang mengenakan pakaian hitam itu adalah Zhou Lei, murid peringkat kedua dari sekte luar, yang dikenal sebagai pedang air yang pecah. Yang terakhir adalah Guan Yuan Suang, seorang gadis muda berpakaian merah dengan tubuh yang indah dan ekspresi yang tenang. Ketiga ahli terkemuka dari sekte luar ini dikabarkan berada di puncak alam pengumpulan Qi, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam transformasi Qi dan masuk ke sekte. Kekuatan mereka begitu besar sehingga bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki rekor bertarung melawan beberapa jurus dari seorang ahli alam transformasi Qi tanpa mengalami kerugian. Jauh melampaui murid-murid luar lainnya. Ketiganya tiba lebih awal untuk kompetisi tersebut. Sebagai 3 murid luar terkuat dan paling terkenal, Lin Xuan, seorang murid baru, secara alami kehilangan sorotan karena mereka. Namun, Lin Xuan tidak peduli dengan semua itu. Tatapannya menyapu Chen Yuze, murid terbaik dari sekte luar, yang dikenal sebagai pedang King Feng. Suara mendesing. Nama, Chen Yuze. Tingkat kultivasi, tingkat pertama alam transformasi Qi. Bakat kultivasi tingkat atas, bakat kekuatan tingkat menengah, bakat kecepatan tingkat menengah, bakat ilmu pedang tingkat unggul, bakat atribut angin tingkat unggul, bakat atribut logam tajam tingkat menengah. Seni bela diri, teknik pedang angin sepoi-sepoi tingkat 4, tingkat menengah, penguasaan, langkah pengejar angin tingkat 4, tingkat rendah, penguasaan, telapak angin kencang tingkat 4, tingkat menengah, penguasaan. Konsepsi artistik, bentuk embrionik dari maksud pedang. Harta pribadi, pedang King Feng, senjata spiritual tingkat rendah level 4. Melihat panel atribut Chen Yuze, ekspresi Lin Xuan sedikit bergetar. Di luar dugaan, pakar terkemuka dari sekte luar ini berhasil menembus alam transformasi Qi tanpa mengeluarkan suara, dan tidak ada kabar yang tersebar mengenainya. Jika dia tidak bisa melihat panel atribut, dia mungkin juga akan tetap tidak tahu apa-apa. Setelah berhasil menembus alam transformasi Qi, seseorang kini berhak memasuki sekte dalam dan tidak perlu lagi berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar. Namun Chen Yuze tetap datang, mungkin karena dia mengincar hadiah dari kompetisi sekte luar dan ingin membuat namanya terkenal. Namun, semua ini tidak menjadi masalah baginya. Setelah sesaat terkejut, Lin Xuan mengalihkan perhatiannya ke aspek lain, harta karun yang ada di tubuh Chen Yuze. Tatapannya menyapu panel atribut. Seperti yang diharapkan dari murid sekte luar teratas, ada cukup banyak harta karun di dalamnya. Pandanganku terus menyapu ke bawah, hingga tertuju pada baris paling bawah, dan aku langsung dikejutkan oleh sesuatu yang luar biasa. Apa, dia tidak melihat kesalahan, kan? Dia benar-benar melihat konsep artistiknya.
Ekspresi tak percaya terlintas di mata Lin Xuan. Konsepsi artistik adalah manifestasi paling dasar dari hukum dan aturan langit dan bumi. Begitu jurus bela diri dilepaskan, seolah-olah mereka telah memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, menyebabkan kekuatan mereka meningkat 3 atau 4 kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat, yang bukan hal yang mustahil. Dapat dikatakan bahwa seorang seniman bela diri dengan konsepsi artistik dapat dengan mudah membunuh lawan dengan level yang sama yang tidak memiliki konsepsi artistik. Namun, hal itu sangat sulit dipahami. Apalagi alam transformasi Qi, bahkan banyak orang di alam kondensasi pun gagal memahami esensinya. Informasi ini diperoleh dari hasil pembacaannya terhadap koleksi buku di Paviliun Seni Bela Diri beberapa hari sebelumnya. Chen Yuze baru berada di tingkat pertama alam transformasi Qi. Dia jelas telah menembus ke alam transformasi Qi belum lama ini, namun dia sudah memahami niatnya. Meskipun itu hanya bentuk dasar dari niat pedang, itu tetap cukup luar biasa. Bagaimana mungkin Lin Xuan tidak sangat terkejut? Namun, hal itu dengan cepat berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Sekalipun Chen Yuze memiliki peluang besar dan bakat luar biasa, lalu apa gunanya jika dia memahami esensi alam transformasi Qi? Tunggu saja, toh pada akhirnya akan sampai juga ke tangannya. Dengan bentuk niat pedang yang masih sangat sederhana ini, kekuatannya pun mampu meningkat. Secara dramatis, itu datang kepada kami dengan mudah. Lin Xuan mengangguk sedikit, matanya berbinar. Namun, ia tetap tenang dan terkendali. Kemudian, tatapan Lin Xuan menyapu 3 teratas dan seluruh anggota sekte luar, serta 10 teratas. Panel atribut mereka muncul satu persatu di hadapan Lin Xuan. Seperti yang diperkirakan, panel atribut mereka lebih rendah satu level dibandingkan dengan milik Chen Yuze. Tampaknya Chen Yuze adalah jenius nomor 1 sejati dari sekte luar sebelum dia. Banyak murid sekte dalam mungkin bahkan tidak setalenta Chen Yuze. Lin Xuan berpikir dalam hati. Operasi pun segera dimulai. Sepertinya mereka hanya berkeliaran tanpa tujuan. Pada kenyataannya, dia tanpa sengaja tiba dalam jarak 10 meter dari setiap jenius sekte luar, dan dalam sekejap mata, menyelesaikan penyalinan dan pergi. Ding, 3.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta kecepatan sedang. Ding, 3.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta atribut api merah tingkat menengah. Petik 2 petik 2. Karena kemampuan bela dirinya semuanya berada di tingkat ke-6, dia tidak kalah terampilnya dengan tetua ketiga dari sekte luar yang berada di alam pembukaan roh. Dia tidak peduli dengan kemampuan bela diri para murid luar itu, jadi pada dasarnya dia hanya meniru bakat mereka. Tak lama kemudian, Lin Xuan menyalin semua harta karun yang diinginkan oleh para murid luar. Hanya satu yang tersisa, Chen Yuze, ahli terkemuka dari sekte luar. Lin Xuan berjalan lurus menuju Chen Yuze. Chen Yuze dan para muridnya semuanya mengalihkan perhatian mereka kepada Lin Xuan. Semua murid, termasuk Chen Yuze, mengenal Lin Xuan, murid baru dengan potensi tertinggi. Lin Xuan belakangan ini cukup mencuri perhatian, dan bahkan secara tidak langsung dipuji sebagai jenius nomor 1 dari sekte luar, mengambil gelar yang awalnya milik Chen Yuze. Chen Yuze tentu saja memberikan perhatian khusus kepada Lin Xuan. Dia hanya tidak mengerti mengapa Lin Xuan berjalan ke arahnya. Sepertinya mereka baru pertama kali bertemu, mereka belum saling mengenal, ya. Bab 45 Xuan Lan. Mungkinkah ini menjadi tantangan baginya? Chen Yuze diam-diam menebak, lalu dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Meskipun Lin Xuan menunjukkan bakat yang luar biasa, bahkan dia pun sedikit lebih rendah darinya. Namun, masa pembelajaran awalnya terlalu singkat, hanya 1 bulan, jadi apakah dia bisa menembus ke alam pengumpul Qi masih menjadi pertanyaan. Dia telah diam-diam menembus ke alam transformasi Qi, dan secara kebetulan, dia juga telah memahami dasar-dasar niat pedang. Bahkan para murid tingkat dalam di tahap awal alam transformasi Qi mungkin bukanlah tandingannya. Belum lagi seorang jenius yang bahkan belum mencapai potensi penuhnya. Dengan pemikiran itu, Chen Yuze merasa lega. Di saat yang sama, itu juga sedikit lucu. Bagaimana mungkin dia, ahli terkemuka di antara sekte luar, mengkhawatirkan seorang murid baru yang baru sebulan berada di sekte tersebut, yang mungkin menjadi ancaman baginya. Jika saya mengatakan ini kepada orang-orang, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Namun, pikiran Chen Yuze dengan cepat menjadi muram.
Hal ini terutama karena penampilan Lin Xuan terlalu mengejutkan. Dia masih jauh dari mampu melakukan itu. Untungnya, Lin Xuan adalah salah satu mahasiswa baru di angkatan ini, bukan di kelompok yang sama dengannya. Jika tidak, dia mungkin akan kewalahan oleh tekanan Lin Xuan. Chen Yuze diam-diam bersukacita. Saat Chen Yuze tenggelam dalam pikirannya, semua murid di sekitarnya menatap Lin Xuan. Lin Xuan hanya berjalan melewati Chen Yuze, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Hal ini membuat Chen Yuze dan murid-muridnya semakin bingung. Mata Lin Xuan berbinar, memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekat, dia menyalin harta karun pada Chen Yuze dalam sekejap mata. Ding, 30.000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh talenta kultivasi tingkat atas. Ding, 10.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh prototipe niat pedang. Ding, 3.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta dao pedang unggul. Petik 2 petik 2. Mendengar suara yang jernih dan dingin di telinganya, secerca kegembiraan terlintas di mata Lin Xuan. Setelah melewati Chen Yuze, Lin Xuan tiba di tepi alun-alun, di area yang relatif sepi. Secara spontan, saya memilih untuk menggunakannya. Pada saat yang sama, dia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan keberadaannya. Ding, selamat, tuan rumah, bakat kultivasi Anda telah meningkat. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah maju ke tahap awal niat pedang. Ding, selamat, pembawa acara, atas kemajuan Anda ke tingkat bakat ilmu pedang yang lebih unggul. Petik 2 petik 2. Arus hangat yang samar mengalir melalui tubuhnya, dan Lin Xuan merasakan kekuatannya meningkat secara signifikan. Jika kita melihat panel atribut lagi, kita dapat melihat bahwa semua talenta di bagian talenta telah ditingkatkan secara signifikan. Kecepatan, kemampuan berpedang, dan beberapa bakat atribut lainnya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi puas di matanya. Renungkan teknik-teknik ilmu pedang yang telah Anda kuasai. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hatiku. Seolah-olah kabut tipis telah tersingkir, semua rahasia terungkap. Tidak ada lagi kesulitan. Suhu memasak juga meningkat dengan sangat pesat. Sayangnya, ini bukan tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Jika tidak, Lin Xuan memperkirakan bahwa kemampuan berpedangnya dapat meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Apakah ini yang disebut konsepsi artistik? Ini memang sangat mendalam. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang lebih besar. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba, keributan yang lebih besar datang dari depan. Lin Xuan mendongak mendengar suara itu dan melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berjalan mendekat. Lapangan latihan tiba-tiba menjadi ramai. Tetua Agung Sekte Luar telah tiba. Bukankah tetua kedua dan tetua ketiga yang memimpin kompetisi di masa lalu? Mungkinkah tetua agung yang mengambil alih kali ini? Apakah itu poin pentingnya? Yang lebih penting adalah kakak senior Xuanlan, murid sejati, juga ada di sini. Benar, kakak senior Su adalah murid sejati, dan kita jarang melihatnya bahkan di dalam sekte. Mengapa dia datang ke kompetisi sekte luar kita kali ini? Aku dengar kakak senior Su akan menantang Luo Feixue, murid sejati sekte salju dingin, untuk berduel demi peringkat di daftar calon murid. Mengapa dia datang ke sini alih-alih mengasingkan diri untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya? Petik 2 petik 2. Semua orang mulai mendiskusikannya dengan antusias. Lin Xuan juga secara diam-diam mencatat beberapa kata kunci seperti murid sejati Xuanlan, Sekte Hansui, Luo Feixue, dan peringkat potensial. Sementara itu, dari obrolan di sekitarnya, mereka mengetahui bahwa lelaki tua dan pemuda yang mendekat itu adalah tetua sekte luar dan murid sejati sekte tersebut, Xuanlan. Setelah tersadar dari keterkejutannya, ekspresi Lin Xuan berubah menjadi sangat gembira. Di luar dugaan, dengan meniru keterampilan para master sekte luar hari ini, kekuatan dan bakatku telah meningkat secara signifikan. Hadiah luar biasa lainnya telah tiba. Tetua pertama setidaknya sama kuatnya dengan tetua ketiga, dia seharusnya ahli dalam alam pembukaan roh. Tetua ketiga sudah menyalinnya sekali. Menurut aturan penyalinan sistem, harta karun seorang seniman bela diri hanya dapat disalin sekali. Jika tetua ketiga yang memimpin kompetisi tersebut, dia tidak akan
mampu mengulanginya. Namun jika itu adalah tetua agung, itu akan sangat tepat. Selain itu, Xuan Lan, sebagai murid sejati, setidaknya berada di alam pembukaan roh, dan pasti memiliki cukup banyak harta karun. Jika dia meniru harta karun dari kedua orang itu, siapa yang tahu seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Ini diperkirakan akan menjadi peningkatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin Lin Xuan tidak bahagia? Seketika itu juga, Lin Xuan menerobos kerumunan dan maju ke depan, menatap tetua agung dan murid sejati Xuan Lan. Suara mendesing. Nama, Xuan Lan. Tingkat kultivasi, tingkat kedua alam pembukaan roh. Bakat kultivasi tingkat spiritual, bakat kekuatan tingkat atas, bakat kecepatan tingkat atas, bakat ilmu pedang tingkat atas, bakat atribut angin kencang tingkat atas, bakat atribut logam tajam tingkat superior, bakat atribut api merah tingkat superior, bakat atribut tanah tebal tingkat superior. Seni bela diri, teknik pedang angin kencang peringkat 6, tingkat tinggi, penguasaan minor telapak tangan penghancur angin peringkat 6, tingkat tinggi, penguasaan utama tinju api berkobar peringkat 6, tingkat tinggi, penguasaan utama teknik ilusi angin kencang peringkat 6, tingkat tinggi, penguasaan utama. Konsep artistik, 20% niat pedang, 10% niat angin, dan setengah dari niat api. Harta pribadi, pedang King Xuan, senjata spiritual berkualitas tinggi tingkat 6. Melihat panel atribut Xuan Lan, Lin Xuan takjub dan takjub. Panel atribut ini adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Para diakon seperti Zhao Kuxin, dan bahkan tetua ketiga, benar-benar hancur oleh panel atribut ini. Sesuai dengan yang diharapkan dari seorang murid sejati. Itu luar biasa. Mata Lin Xuan berbinar dengan kegembiraan yang lebih besar. Lalu, dia menatap tetua agung di sampingnya. Seperti yang diharapkan, selain tingkat kultivasinya yang sedikit lebih tinggi dari Xuan Lan, mencapai tingkat ketiga alam pembukaan roh, panel atribut tetua agung jauh lebih rendah daripada Xuan Lan dalam semua aspek lainnya. Tentu saja, dia masih jauh lebih kuat daripada tetua ketiga. Melihat panel atribut kedua orang itu, mata Lin Xuan berbinar. Kedua orang ini membawa terlalu banyak harta benda, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dia harus menunggu kesempatan untuk mendekati kedua pria itu dalam jarak 10 meter. Namun, Lin Xuan menjadi agak khawatir. Dia telah mengumpulkan 270.000 poin energi selama 2 minggu terakhir, yang menurutnya sudah cukup. Namun kini tampaknya itu masih belum cukup. Tidak cukup hanya menyalin semua harta benda dari kedua orang ini. Kalau begitu, saya perlu tampil baik dalam kompetisi ini dan mendapatkan lebih banyak poin energi. Lin Xuan merenung dalam hati. Kesempatan untuk dekat dengan murid sejati dan tetua sekte luar seperti ini sangat langka. Dia harus memeras keduanya hingga kering sekaligus. Di lapangan, tetua agung memimpin Xuan Lan ke depan alun-alun. Setelah menunggu beberapa saat, dan melihat bahwa sebagian besar murid telah berkumpul, dia berbicara dengan lantang.